Gimana lu udah siap? Kata si Dani. Wah, siap nggak siap lah. Lagian gue bisa apa? Gue nggak bisa apa-apa. Ya nggak mungkin lah. Asal kata-kata si Dani, nggak mungkin lah. Itu istrinya si Tony itu udah gila. Cuy. Nggak mungkin orang gila, orang yang gak waras itu tiba-tiba datang cium tangan sama elu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue Ki Barso Dan gue Dayo di channel Lembayung Sunyi yang akan menceritakan kisah-kisah horor dan misteri. Buat teman-teman yang sudah bergabung, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan rezeki yang melimpah. Buat teman-teman yang baru bergabung, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada kawan kalian. Buat teman-teman, buat sahabat Lembayung Sunyi yang ingin kisahnya diceritakan, silakan kalian DM Instagram kami atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Oke. Kami telah mendapatkan satu lagi kiriman cerita dari narasumber yang bernama Bang Juna, yang dimana Bang Juna pernah mengirimkan kisahnya di channel Lembayung Sunyi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, biar Bang Dayul yang akan menceritakan secara rinci. Oke, kali ini Bang Juna akan menceritakan kisahnya yang dialami oleh salah satu temannya yang bernama Tony. Jadi Tony ini sudah berkeluarga, Bang. Gitu. Hubungan si Juna dan Tony ini itu dulu sahabat, Bang, teman sekolah, teman nongkrong, Teman dekat lah jatuhnya ya. teman dekat. Ya, teman dekat, sahabat dekat lah ya. Itu di salah satu kampung di daerah Tangerang. Nah, setelah menikah, Juna dan Tony ini tidak pernah lagi bertemu kan. Tony sibuk dengan kesibukannya. Iya. Juna sibuk dengan kesibukannya. Berarti sibukannya masing-masing lah. Kesibukan masing-masing, sehingga mereka nggak pernah bertemu lagi. Iya. Sampai suatu ketika si Juna ini mendapatkan kabar tentang si Tony ini melalui salah satu temannya yang bernama Dani. Hari itu Dani ini menelpon si Juna, mengabarkan kalau si Tony sedang mendapatkan satu musibah. Akhirnya Juna datanglah ke rumah si Dani karena Dani ingin menceritakan kondisi si Tony. Melalui cerita si Dani inilah akhirnya si Juna ini kaget juga, Bang. Si Tony ini istrinya itu sakit, Bang. Sakit. Nah, Dani akhirnya cerita nih dari awalnya kenapa dapat musibah. Gitu. Jadi suatu ketika nih istrinya si Tony ini sholat malam, Bang. Sholat malam, tahajud lah ya, gitu ya. Tahajud, sholat hajat. Tiba-tiba dia melihat ada satu cahaya itu masuk ke dalam tubuhnya istrinya si Tony. Gitu. Nah, di pagi harinya itu istrinya si Tony ini tiba-tiba memanggil si Tony untuk mengabarkan ke salah satu kawan istrinya, tolong
telepon si Jenny suruh ke rumah. Tuh. Kenapa kata si Tony? Enggak, suruh ke rumah deh. Kayaknya dia lagi dapat satu masalah. Akhirnya telepon sama si Tony. Datanglah si Jenny ke rumah si Tony. Nah, istrinya si Tony bilang, katanya, lu lagi dapat masalah ya? Enggak, udah jangan bohong. Gue tahu, bilang gitu kan. Maksudnya apa? Kata si Tony. Istrinya Tony. Oh, istrinya Tony. Ngomong ke si Jenny tadi. Itu ada yang jahat sama lu. Lu ada orang yang nggak suka sama lu. Kata istrinya si Tony. Nah, si Jenny ini ngomong, kok tahu? Bilang gitu. Nah, akhirnya istrinya si istrinya si Tony ini bilang ke si Jenny, lu ngerasa nggak kalau misalkan, maaf ya bang ya, lu ngerasa nggak kalau kemaluan lu tuh gatal-gatal? Iya. Kata istrinya si Tony. Iya. Si Jenny langsung bengong, kok tahu? Bilang gitu kan. Tahu dari mana? Enggak, gue tahu aja. Bilang gitu. Si Jenny ini terus ngomong gitu kan, iya gue udah berobat mana-mana nggak sembuh begitu. Ya udah sekarang gini aja, kata istrinya si Tony, gue coba sembuhin. Emang bisa? Insya Allah bisa, dia bilang gitu. Akhirnya dicobalah cara untuk menyembuhkan si Jenny ini oleh istrinya si Tony. Nah, setelah dibikinin air atau apa gitu dengan caranya si istrinya si Tony ini, besokannya sembuh bang. Sembuh drastis gitu ya bang? Sembuh. Istri Tony bilang itu ada yang kirim semacam teluh atau semacam santet dari orang-orang yang nggak suka sama si Jenny. Gitu. Akhirnya si Jenny sini ngucapin terima kasih. Emang itu ternyata dia ngerasain itu udah lama bang. Jadi selain gatal, keluar cairan yang berbau busuk dari kemaluan si Jenny. Iya. Nah di hari itu istrinya Tony ini bisa lah menyembuhkan ya penyakitnya si Jenny ini. Selesai dari situ, nah besoknya ternyata terjadi sesuatu bang sama istrinya Tony ini. Nah istrinya Tony ini mendadak hilang ingatan. Seperti kayak semacam sakit jiwa atau gimana gitu bang? Ya pokoknya seperti orang, ya maaf ya bang ya, seperti orang gila lah atau seperti apa. Gitu ya. Nah si Tony sendiri itu kaget, kok bisa, kenapa ini? Itu yang mulai dari misalkan, kan istrinya ini kan rajin sholat ya bang. Tiba-tiba tuh pagi-pagi itu misalkan jam 9 itu, dia bilang sama si Tony ini, suaminya, ayo sholat gitu kan. Sholat, iya katanya sholat maghrib. Jam 9 pagi sholat maghrib bang. Wah ini nggak beres nih. Gitu kan. Tapi karena berhubung si Tony ini sayang sama istrinya, dia sudah melihat ada yang nggak beres sama istrinya ini, akhirnya dicoba diturutin. Tetap diturunin sama si Tony? Diturutin sama si Tony. Tony jadi imam, istrinya jadi makmum. Sholat. Tapi yang heran, begitu istrinya sholat, itu lain bang sholatnya. Kayak begini. Misalkan kalau orang sholat kan Allahu Akbar gitu. Dia enggak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia nadanya agak gerak, agak kencang gitu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya, mulainya udah. Dan rakaatnya cuma 2 rakaat aja udah. Ntar dapat 2 jam lagi, dia sholat lagi, sholat subuh. Udah mulai ngaco bang. Ngeblank gitu. Udah mulai ngaco orang itu kan. Udah gitu, orang rumah ini dia udah nggak kenal lagi sama sisi orang rumah kecuali suaminya ya. Kan si Tony ini tinggal di rumah orang tuanya. Ada adik-adiknya, ya kan, ada kakaknya gitu kan. Itu selain Tony, itu dia udah gak kenal lagi sama yang lain. Jadi galak bang. Oh lu ngapain di sini? Pergi lu, ngamuk-ngamuk lah istilahnya. Wah, akhirnya si Tony mutusin, waduh ini nggak beres nih, asalnya gitu. Akhirnya keluarganya Tony itu memutuskan untuk mencari orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya istrinya Tony. Akhirnya keluarga sepakatlah untuk mencari orang pinter. Setelah dicari, setelah dapat orang pinter, dipanggil ke rumahnya. Tahu bang, begitu orang pinter datang ke rumahnya si Tony ini,
Itu orang pintar itu ditunjuk sama istrinya si Tony. Lu ngapain kemari? Ilmu lu kalah tua sama gue. Diem bang. Si paranormal atau orang pintar tadi diem. Dan begitu ngeliat istrinya si Tony, pucet bang, dia bilang gitu. Pulang bang, nggak berani megang. Nah akhirnya dicari lagi orang pintar lagi bang. Dan sama kata-kata itu yang keluar dari istrinya si Tony. Akhirnya sampai satu ketika nih, ada salah satu temannya Tony ini, dia itu ikut apa ya bang? Kalau ini kayak majelis gitu ya bang? Majelis ya. Nggak tahu ya majelis apa gitu, pengajian atau apa. Mendengar kabar tentang istrinya si Tony. Jadi temannya si Tony ini yang ikut majelis ini berkunjung lah akhirnya. Ya kan? Aduh, yang sabar ya Ton, kata temennya ikut majelis ini. Ya, emang kenapa istri lu? Diceritakan lah seperti itu. Iya. Akhirnya temennya si Tony yang ikut majelis ini berinisiatif. Bagaimana kalau nanti malam, nanti gue bawa teman-teman gue atau kawan-kawan gue ke rumah lu untuk mencoba menyembuhkan istri lu. Gitu kan. Ya si Tony mah akhirnya dia nggak punya pilihan lain bang. Nggak punya pilihan lain. Akhirnya ya udah silakan lah, mana yang terbaik kasar gitu. Akhirnya di malam harinya temennya si Tony yang majelis ini datanglah dengan 2 orang temennya yang sesama satu majelis ini. Dia bilang katanya, wah ini istri lu nih ada yang iseng dengan macam-macam lah alasannya dari ini yang kira-kira masuk akal dengan kondisinya istrinya si Tony tadi. Akhirnya salah satu temannya si Tony ini yang ikut majelis ini nih, kan bertiga kan datang kan. Jadi ada salah satu itu memutuskan untuk memberanikan diri karena dia bilang itu ada energi yang negatif di kamar tidurnya si Tony. Akhirnya salah satu itu memutuskan untuk mungkin bermunajat atau berzikir lah di kamar. Nah yang satu lagi kan bertiga ya bang ya. Yang satu lagi ini nunggu di depan rumah sama temannya Tony yang ikut majelis tadi. Oh iya. Itu cerita ngobrol-ngobrol itu baru ya mungkin sekitar 15 menitan lah ya gitu. Tiba-tiba temennya ini yang tadi bermunajat di kamarnya si Tony tadi, itu lari terbirit-birit keluar bang sambil ngos-ngosan dengan keringat yang banyak dengan basah baju itu pakai gitu. Dan seperti orang ketakutan. Panik lah mereka di depan. Kenapa? Ada apa? Gitu kan. Ada kaki besar kan, tesnya ini. Ada kaki besar yang ingin menginjak dia. Kaki besar yang ingin menginjak temannya si Tony yang ikut majelis ini. Salah satu temannya Tony yang ikut majelis ini ingin menginjak dia. Iya. Kabur. Akhirnya bilang, aku nggak sanggup. Dia bilang gitu. Akhirnya Tony cuma bisa diam. Ya udah, makasih ya. Gitu. Pulanglah 3 orang temennya ini. Iya. Nah akhirnya keluarga ini udah putus asa bang. Udah gimana ya, dicari orang pintar nggak dapat solusi, ya kan. Akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa istrinya Tony ini ke rumah sakit jiwa. Si Tony sendiri nggak bisa berbuat banyak. Akhirnya mereka mengikuti kemauan keluarga. Akhirnya dibawalah istrinya ke rumah sakit jiwa di kota di Jakarta ya, ada dibawa dengan amat terpaksa bang, karena memang udah nggak bisa dikontrol lagi. Karena akhirnya dimasukin ke rumah sakit jiwa. Setiap hari si Tony itu menunggu istrinya di rumah sakit ini dengan melihat apakah ada perubahan dari kondisi istrinya ini. Hari demi hari, minggu demi minggu, nggak ada bang perubahan dari istrinya si Tony tadi. Akhirnya si Tony berpikir nggak tega juga dia. Akhirnya dia bermukan lagi sama keluarganya kalau dia ingin membawa pulang istrinya dari rumah sakit, pulang ke rumah lagi. Gitu. Akhirnya si Tony coba bermusyawarah lagi sama keluarganya. Akhirnya keluarganya pasrah juga dengan kemauan si Tony. Akhirnya dipulangkanlah istrinya dari rumah sakitnya ke rumahnya Tony. Rumahnya Tony, iya. Dengan kondisi itu tambah parah, bang. Tambah parah.
galaknya tambah, ngomongnya ngaconya tambah. Tapi sholatnya ini jalan, tapi aneh bang sholatnya. Iya. Itu bisa 1 rakaat selesai, waktunya nggak tentu, kasar gitu. Si Tony cuman bisa menuruti kemauan istrinya kalau misalkan disuruh sholat, ayah sholat, entah sholat apa itu diikutin aja, gitu. Dengan maksud untuk meredakan mungkin meredakan marah-marahnya istrinya Iya. atau apalah kasar gitu. Akhirnya si Juna dan si Dan ini berkunjunglah ke rumah si Tony. Tony. Nah di hari itu setelah sampai ke rumah si Tony ini ternyata sudah banyak kawan-kawan si Tony tadi yang ingin menyampaikan rasa empatinya lah segala macam gitu. Akhirnya datang si Juna ke rumah si Tony. Akhirnya Tony menyambut si Juna dan akhirnya si Juna juga sama mengucapkan sabar ya gitu Ton gitu kan. Oh iya. Setelah mengucapkan rasa empatinya, duduklah si Juna nih sama si Dani. Tiba-tiba bang dari dalam rumah itu istrinya Tony itu keluar menghampiri Juna. Oh, apa bang yang dilakukan sama istrinya si Tony? Dia cium tangan bang. Si Juna bingung, kenapa tuh? Si Tony bingung, si Dani bingung, teman-teman yang lain bingung. Iya. Waduh, kenapa tuh Jun? Wah, aku juga nggak tahu kenapa. Nah akhirnya si Tony berpikir, jangan-jangan mungkin lu Jun bisa nyembuhin penyakit istri gua, kata si Tony. Si Junior bilang, gua nggak bisa apa-apa, gitu kasar gitu. Gua juga kemarin kan cuma mau nengokin doang kondisi istri lu, gitu. Nah akhirnya si Dani bilang, jadi gini bang, si Dani juga termasuk orang ngerti bang. Dia banyak mempelajari lah ilmu karuhun, ilmu dari leluhur. Akhirnya si Dani bilang, ya udah nanti gini aja, nanti malam gue coba untuk menyembuhkan istri lu, kata si Dani nih. Iya. Akhirnya si Junan cuma bisa diam. Ya udah tuh sama si Dani aja, gue nggak bisa apa-apa, asal gitu kan. Akhirnya si Tony setuju. Nah, di malam harinya datang lagi lah nih si Dani, gitu. Minta si Juna untuk menemani. Datanglah akhirnya mereka berdua ke rumah si Tony. Akhirnya proses ini dimulai sama si Dani. Proses penyembuhan nih bang ya, dengan cara-cara leluhur dengan karuhun gitu. Mereka si Dani keliling rumah, masuk ke dalam kamar, akhirnya dia melantunkan doa-doa segala macam. Setelah selesai, akhirnya mereka duduk lagi di depan rumah. Jadi kondisinya itu kalau duduk di depan rumah dengan kondisi pintu rumah dibuka, itu istrinya lagi sedang tiduran di ruang tamu, jadi kelihatan. Sambil memperhatikan tuh si Dani itu, gitu kan. Nah, si Tony bilang, gimana? Dan insya Allah kalau besok dia masih begitu berarti bukan jodoh gue. Oh iya deh, kata si Tony. Si Juna cuma diem aja bang. Akhirnya besoknya lagi si Dani berkunjung sendiri tanpa Juna dan mendapati kondisi istrinya si Tony ini masih seperti semula. Nggak ada perubahan berarti? Nggak ada perubahan sama sekali, gitu. Akhirnya si Dani menggambarkan kondisi itu kepada si Juna. Waduh bro, nggak ngepek apa-apa, nggak gitu kan gitu. Mungkin lu kali yang bisa, kan gua nggak bisa apa-apa, kata si Juna gitu. Ya kali aja, kayak gitu kan. Terus sekarang gini aja dah, kata Juna, gitu kan. Bagaimana kalau kita konsultasi, gitu, ajak si Tony ke rumah orang tua gua, konsultasi, gitu. Akhirnya datanglah nih mereka bertiga ke rumah orang tuanya si Juna, konsultasi. Jadi bapaknya si Juna ini memang salah satu orang yang ngerti agama ya bang ya, gitu. Ngerti agama, paham lah tentang hal-hal yang gaib juga gitu. Nah diceritakan sama si Tony ini perihal istrinya.
Terus bapaknya si Juna bilang, oh itu ada nggak beres tuh sama istri Tony. lu Ton, kata bapaknya si Juna. Ya udah, nanti biar si Juna aja yang ke rumah. Si Juna cuma diem. Nah si Tony bilang, "Ah, lu bisa gitu, gitu kan. Gua kalau di tempat rame banyak orang, gua nggak mau bang, expose begitu, gitu kan. Ya udah deh, kata si Tony, bagaimana nanti gua atur waktu ya, biar gak terlalu banyak orang di rumah. Oh ya udah, akhirnya bapaknya Juna ini memerintahkan Juna supaya datang ke rumahnya si Tony lagi untuk menyembuhkan istrinya Istrinya Tony. Tony. Esok harinya sebelum si Juna ini main atau berkunjung ke tempat si Tony dengan maksud ini menyembuhkan, dia mampir dulu ke rumah si Dani. Gitu. Assalamualaikum, gitu kan. Salam, nih Jun, masuk Jun, gitu kan. Gimana lu udah siap, kata si Dani. Wah, siap nggak siap lah, gitu kan. Lagian gue bisa apa, gue nggak bisa apa-apa, bilang gitu kan. Ya nggak mungkin lah, kasar kata-kata si Dani ini, nggak mungkin lah. Itu istrinya si Tony itu udah gila, Jun. Nggak mungkin orang gila, atau orang yang nggak waras itu tiba-tiba datang cium tangan sama elu. Gitu kan, pasti ada sesuatu. Ya juga sih, kata si Juna gitu. Ya udah, kapan lu mau ke rumah si Tony? Gitu kan. Tar dulu deh, ngopi-ngopi dulu di sini. Nah, gitu kan. Akhirnya mereka ngopi-ngopi. Akhirnya si Dani bilang, yaudah gue telepon si Tony ya, gitu kan. Biar dikondisiin aja tempatnya, rumahnya, biar nggak terlalu banyak orang. Lagian juga lu nggak mau kan, Jun, kalau banyak orang tahu gitu kan. Iya juga. Gitu. Telepon lah nih si Tony. Akhirnya si Tony bilang, oh iya nanti gue kondisiin gitu rasanya. Akhirnya setelah dikondisikan, berangkatlah mereka nih berdua ke rumah si Tony. Di tengah jalan, si Tony sama si Dani ini bertemulah dengan salah satu kawannya, gitulah. Nah, kebetulan kawannya ini kenal juga sama si Tony. Dikabarkan juga kalau istrinya sedang mendapat musibah. Oh ya udah, sekalian akhirnya mereka jalan bertiga ke rumah si Tony. Begitu udah nyampe ke rumah Tony, nggak langsung ke dalam bang, ngobrol-ngobrol dulu, gitu kan, merokok, ya biasa. Sampai si Tony akhirnya bilang, ya udah yuk. Akhirnya si Juna bilang, ya udah Ton yuk. Sekarang kata gitu. Oh ya udah, masuklah mereka bertiga, temennya nih si Dani, si Juna, sama kawan yang tadi ketemu di jalan, sama si Tony ya kan, suaminya, istrinya yang lagi sakit. Ya, akhirnya mereka masuklah ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah bang, istrinya langsung bang nunjuk bang. Jadi si Dani dan teman yang ketemu di jalan ini itu ditunjuk. Ngapain lu kemari? Muka lu serem kemari. Udah kayak setan kemari. Lu juga ditunjuk sama istrinya si Tony. Bengong deh. Waduh. Galak bang, galak. Nah, si Juna cuma diam doang. Waduh. Yang ditunjuk dua orang ini. Si Juna belum ditunjuk. Begitu istrinya itu ngelihat Juna lagi, langsung dihampiri si Juna. Dihampiri, tangannya diambil bang. Salamin lagi berarti bang. Begini, cium tangan lagi. Sambil ngomong, tolongin saya. Si Juna langsung, astagfirullahaladzim. Akhirnya si Juna ngomong sama si Tony, Ton, lu ikhlas gue pegang? Ikhlas, Jun. Ya udah. Akhirnya dipeganglah tangan istrinya si Tony ini sama si Juna. Kan dibacakan beberapa doa, dan herannya bang, begitu dia pegang tangannya si istrinya, begitu dibaca doa bang, itu seperti ada aliran bang, aliran energi, seperti energi itu masuk ke tangan si Juna. Nah, Juna nggak mau energi itu masuk. Ditahan sama Juna. Dan herannya, jadi tangan kiri dipegang Juna, tangan kanan dipegang suaminya. Takut kalau istrinya nanti
berontak-berontak gitu kan. Oh iya. Ya kan, jadi si Juna minta kalau istrinya pegang tangan kanannya. Begitu ada aliran masuk, kan si Juna pegang tangan kiri kan. Udah aliran masuk ke tangan kiri, tangannya Juna. Begitu Juna nggak mau, itu berbalik ke tangan suaminya. Nah, si Juna tahu itu, akhirnya sama Juna diantisipasi jangan supaya energi itu nggak masuk ke tubuh suaminya. Alhamdulillah bisa diantisipasi. Pingsan lah istrinya si Tony. Pingsan dong. Setelah pingsan, akhirnya coba. Tadi posisinya kan waktu ini kan duduk begini bang. Setelah mau pingsan, akhirnya ditahan sama suaminya, ditidurkan. Ton, kalau besok istri lu bangun kondisinya masih sama, berarti bukan jodoh gue. Iya. Oh iya Jun, makasih ya. Iya. Kira selesai, pulanglah mereka. Tahu bang apa besok paginya? Istrinya bangun, itu dengan, kalau orang bangun tidur kaget heran melihat rumah kok berantakan. Ayah, kok rumah berantakan sih? Kok nggak disapuin sih? Dan si Tony begitu ngeliat istrinya ngomel gitu, langsung, ini baru istri gua. Ini baru istri gua. Ayah, kenapa sih berantakan gini-gini? Ini kok, ngapain kok bau banget sih ini? Di situ si Tony puji syukur bang. Subhanallah. Ma, ya, kenapa ya? Gitu. Mama kenapa? Mama ingat gak kemarin apa? Enggak tahu, nggak ingat mama gini-gini. Alhamdulillah bang. Sadar. Alhamdulillah. Akhirnya dia bisa balik normal lagi. Keluarga semua bahagia, seneng, gembira. Tetangga juga udah gembira. Karena pikirnya begini, wah ini udah bakal gila selamanya. Udah cari orang pintar udah nggak bisa bang. Gitu kasarnya. Udah masuk rumah sakit jiwa juga, bukan tambah kondisinya makin baik, malah tambah parah. Iya. Gitu. Alhamdulillah karena Allah berkehendak, akhirnya Juna lah yang bisa mengobati penyakit istrinya si Tony. Akhirnya keesok harinya Tony mendapatkan istrinya sudah normal lagi. Akhirnya Tony mengabarkanlah ke rumah si Juna. Datanglah ke rumah si Juna. Ucapin terima kasih. Terima kasih. Jun, makasih Jun. Kenapa Ton? Istri lu udah gimana, ada perubahannya? Alhamdulillah Ton. Alhamdulillah Jun, kata gitu. Istri gue udah mulai normal lagi. Kapan? Tadi bangun pagi-pagi. Gue tau banget itu istri gue kalau bangun ngomel-ngomel begitu, kalau rumah berantakan. Gue langsung senang, alhamdulillah. Oh ya bagus deh, syukur alhamdulillah. Gitu kan. Nah, si Tony ini ngomong sama si Juni. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama istri gue? Akhirnya Juna cerita. Sebenarnya begini, Ton, istri lu ini itu memang punya leluhur, itu termasuk salah satu orang apa ya namanya, orang sakti atau orang bukan orang sakti, apa namanya, orang-orang berilmu lah, berilmu tinggi lah ya. Berilmu tinggi. Nah, sebenarnya istri lu ini memang punya hak itu, cuman berhubung belum waktunya, akhirnya jadinya seperti itu. Ya. Karena mungkin belum siap ya. Gitu. Nah, si Tony bilang pantes. Waktu itu istri gue itu sholat tengah malam, dia cerita tuh ada cahaya masuk ke dalam tubuhnya, ke tubuh istri gue, Jun. Nah itu, terus pagi-pagi dia mendadak suruh panggil temennya dia, si Jenny tadi. Nah, heran ya istri gue tahu kalau dia itu ternyata si Jenny itu sedang dijahatin orang. Yeah. Maksudnya gimana? Iya kayak disantet orang. Jadi kemaluannya gatal-gatal dan keluar cairan itu bau busuk. Terus, nah istri gue coba sembuhin itu dan sembuh. Oh gitu ya, iya. Cuman herannya besoknya istri gue kok mendadak lupa ingatan.
gitu. Oh, kata Juna gitu. Ya itu tadi Pak Juna bilang itu karena mungkin kondisinya itu belum siap. Kalau ibaratnya badannya belum siap, mungkin nanti beberapa tahun ke depan, mungkin di umur 30 atau di umur 40, mungkin istri lu bisa jadi orang hebat. Kalau misalkan datang di umur-umur segitu. Jadi umur lu ini kan, umur istri lu kan belum 40 kan? Belum. Pasti 30 berapa dalam itu. Iya, jadi seperti itu. Oh gitu ya Jun ya. Iya. Ya udah deh Jun, gue ngucapin makasih banyak ya. Lu besok ada di rumah nggak? Ada. Nanti gue mau berkunjung ke rumah lu sama istri gue. Katanya gitu. Oh ya silakan. Gitu kan. Akhirnya besok si Tony dan istrinya berkunjung ke rumah Juna. Akhirnya silaturahmi. Oh, akhirnya ditanyalah sama si Juna nih. Emang benar, Pok, dari keturunan Pok ada salah satu orang yang berilmu? Ya benar Bang Juna, Bapak juga sama, kayak gitu. Termasuk orang ngerti juga, orang bisa juga. Cuman bapaknya istrinya si Tony ini nggak bisa Bang, nggak bisa nyembuhin. Padahal dia tuh bisa nyembuhin, tapi kenapa nggak bisa sembuhin? Gitu. Tapi berhubungnya alhamdulillah si Juna bisa atas kehendak Allah akhirnya bisa disembuhkan si istrinya si Tony tadi gitu. Akhirnya si Juna kan emang sering main ke situ Bang ya. Jadi nggak jauh dari rumahnya si Tony ini sekitar 5 rumah dari rumahnya atau 6 rumah dari rumahnya si Tony ini rumahnya Dani Bang. Jadi dekat kan. Tadinya si Juna ini kan sering main ke rumah si Dani gitu kan, karena berhubung akhirnya mereka tahu kalau yang menyembuhkan istrinya si Tony si Juna ini, ya. Akhirnya Juna nggak mau terekspos, akhirnya dia nggak pernah lagi bermain di tempatnya si Dani. Dia nggak mau kesan-kesan itu nempel sama si Juna, menghilangkan akhirnya si Juna menghilangkan diri lah, dia pindah lagi tempat apa bahasa katanya ini tempat tongkrong lah ya, tempat tongkrong baru. Dan ternyata kabar itu terdengaran semua, termasuk sama paranormal yang mencoba menyembuhkan istrinya si Tony tadi, gitu. Dan paranormal itu bertanya siapa yang nyembuhin, karena pesan si Juna jangan sampai ada orang yang tahu kalau dirinya yang menyembuhkan, gitu. Akhirnya pihak keluarga atau si Tony sendiri bilang ada salah satu sahabatnya, cuma nggak dibilangin namanya itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini si Tony dan istrinya ini sudah mempunyai anak, Bang. Alhamdulillah sudah dikaruniai anak, sehat walafiat semuanya. Akhirnya sesekali sering berjumpa sama si Juna, bersua sebentar, ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Akhirnya berpisah lagi gitu. Jadi alhamdulillah istrinya sehat sampai sekarang tanpa kurang satu apapun. Nah, cuman itu doang yang bisa gue ceritain dari kisahnya si Juna tadi, Bang. Cuma sedikit sepenggal ceritanya, tapi di situ baru pertama kali si Juna itu menghadapi situasi seperti itu, seperti orang gila bisa sembuh gitu. Juna belum pernah. Hal penyakit yang nggak nyangka gitu. Penyakit yang nggak nyangka, biasanya ya mama kata ya mungkin karena kesurupan atau apa segala macam. Juna masih, tapi itu di luar ekspektasi si Juna itu sendiri. Nah, itu akhirnya Juna mendapat satu pelajaran, satu pengalaman berharga dari kisah si Tony tadi gitu. Oke, itu doang yang bisa gue ceritain ke sahabat Lembayung Sunyi. Buat teman-teman yang masih menonton video ini, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah dengan rezeki yang melimpah, dengan berkah selamat, berkah sehat. Amin. Gue berdua cuma bisa bilang, cuma bisa mengucapkan
Tetap berpikir positif, syukuri nikmat Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Akhir kata dari gua dan Ciwarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.